Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan membahas mengenai isolasi mandiri dari Allianz. Nah, seperti teman-teman baca di halaman yang saya share berikut ini adalah program isolasi mandiri lagi nih dari Allianz. Kenapa saya bilang lagi? Karena sempat pernah ada dan ini diperpanjang teman-teman. Dan kita berharap terus diperpanjang ya, tapi ya bukan berarti kita berharap terjadi pandemi berkepanjangan, tidak. Tapi ya setidaknya kalau memang terjadi resiko ada penggantian dari asuransi. Nah, ini Allianz memberikan program isolasi mandiri atau yang kita sebut isoman di fasilitas bukan rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah maupun di rumah. Jadi kalau teman-teman di selain rumah sakit ya bisa, atau bahkan di rumah bisa. Jadi biaya-biaya yang dibutuhkan secara medis itu bisa di reimbursement kalau terdiagnosa positif COVID dan jika diperlukan isolasi mandiri. Apa aja yang ditanggung? Ini teman-teman, biaya uji swab atau PCR dari awal diagnosa sampai dinyatakan sembuh. Mantap. Lalu biaya konsultasi dokter. Lalu biaya pemeriksaan diagnostik dan laboratorium lainnya yang dibutuhkan secara medis. Biaya obat, vitamin, suplemen terkait isoman COVID yang dibutuhkan secara medis. Dan sebagai catatan, biaya kamar dan akomodasi tidak ditanggung di dalam program isoman. Nah teman-teman, ini garis bawah supaya jangan nanti ada marah-marah di antara kita, jangan sampai ya. Jadi harus diketahui dulu term and condition-nya. Lalu persyaratan klaimnya apa? Nah ini yang paling penting nomor 3 teman-teman, kalau saya bilang ya, supaya klaimnya ini bisa disetujui. Yang pertama, surat keterangan dokter yang menyatakan nasabah positif. Lalu, hasil uji swab atau PCR test yang positif dan hasil pemeriksaan diagnostik dan lab lain yang dibutuhkan secara medis. Lalu ini juga paling penting teman-teman, surat rujukan dokter untuk melakukan isolasi dan perkiraan waktu isolasi yang diperlukan, termasuk surat rujukan dokter bila diperlukan perpanjangan waktu isolasi. Resep obat, vitamin, suplemen terkait isolasi mandiri COVID yang dibutuhkan secara medis. Kwitansi asli biaya pengobatan isolasi mandiri sesuai ketentuan dokumen klaim polis nasabah yang berlaku. Produk asuransi individu hospital cash plan tidak termasuk. Nah ini teman-teman juga garis bawah. Untuk yang punya cash plan ini artinya santunan harian ya, itu tidak termasuk. Dan batasan klaimnya ini 15 miliar. Hingga 31 Juli. Setelah 31 Juli gimana Pak Petrus? Nanti tunggu kabar lagi. Selama belum 31 Juli tetap di cover. Nah, harapan kita terus ada perpanjangan, tapi ya bukan berarti sakit ini terus ada. Harapan saya pasti semuanya sehat-sehat terus dan COVID boleh cepat berlalu. Untuk tanya jawab ini saya bantu berikan informasinya ya teman-teman ya. Tanya jawab di sini. Mari kita lihat tanya jawab perihal isolasi mandiri karena COVID. Apa saja biaya yang ditanggung? Nah ini tadi garis besarnya sudah. Nah ini teman-teman bisa baca detailnya. Yang pasti mengikuti polis atau produk manfaat yang kalian miliki. Kalau kalian nggak punya produk asuransi kesehatan, ya tidak bisa klaim. Bahkan termasuk tes PCR yang hasilnya negatif setelah mengikuti anjuran dokter untuk melakukan isolasi mandiri. Jadi ini tetap di cover teman-teman. Mantap. Biaya konsultasi dokter umum atau spesialis. Wah ini juga mantap. Jadi umum atau spesialis di cover ya. Nah ini biaya konsultasi dokter yang memberikan konsultasi selama isoman tetap ditanggung. Tanggal kwitansinya ini yang harus diperhatikan dari 29 Juni sampai 31 Juli. Biaya pemeriksaan dan lab ini juga menggunakan biaya aneka perawatan. Nah, ini teman-teman bisa melihat di tabel manfaat teman-teman ya. Biaya pembelian obat, vitamin, suplemen yang diresepkan dokter juga di cover. Dibeli di apotek resmi ya teman-teman ya. Nah ini yang tadi saya bilang. Nah ini dokumen-dokumennya, produk apa saja yang menanggung. Nah kalau teman-teman punyanya produk-produk ini ditanggung semua teman-teman. Intinya semua produk asuransi kesehatan dari Allianz ya, ini nama-nama istilah-istilah yang nama produknya.
Nah, untuk manfaat dan lain-lain ini untuk manfaat kamar ini tidak termasuk dalam perluasan manfaat. Apakah pengajuan klaim dapat dilakukan via Easy Connect? Bisa teman-teman, dokumen klaim secara reimbursement itu dapat dilakukan secara online via Easy Connect karena klaim ini bukan rawat inap. Maka batasan untuk meminta berkas asli itu menggunakan batas manfaat rawat jalan. Kalau klaim reimbursement-nya lebih dari 1 juta, maka akan diminta dokumen asli. Nah, keuntungannya ini kita tidak perlu mengisi formulir klaim, tapi bisa diisi connect. Pernyataan dokter bisa menggunakan resume medis atau di kertas lain jika lupa bawa form klaim. Dan klaim langsung terregister serta mendapat nomor klaim. Berkas asli dikirim dengan mencantumkan nomor klaim tersebut sehingga mempercepat. Nah, buat teman-teman yang klaim mau nominalnya berapapun, dihimbau supaya dokumen asli tetap disimpan dan difoto atau di-scan supaya buat arsip kalau sewaktu-waktu diperlukan. Apabila tertanggung sudah dirujuk oleh dokter atau rumah sakit atau tertanggung langsung datang untuk melakukan isolasi mandiri di hotel atau fasilitas bukan rumah sakit lain yang dirujuk pemerintah, apakah biaya-biaya isoman tersebut dapat ditanggung Allianz? Isoman dapat dilakukan dimanapun. Biaya tes swab PCR, konsultasi dokter, pemeriksaan diagnostik, dan biaya obat yang diresepkan dokter sesuai jawaban nomor 1 dapat ditanggung selama hasil PCR positif dan dokter yang merawat meminta tertanggung untuk melakukan isoman serta memenuhi persyaratan pengajuan klaim di nomor 2. Biaya akomodasi dan makan dari tempat isoman tidak ditanggung. Nah, ini teman-teman. Apabila isoman di lokasi yang dirujuk pemerintah, maka hanya biaya yang dibayar sendiri oleh tertanggung yang akan ditanggung dengan melampirkan semua dokumen klaim yang diperlukan. Nah, ini ya teman-teman ya. Jangan udah ditanggung pemerintah kita tetap klaim. Enggak. Kita biaya yang dikeluarkan sendiri itu yang akan diklaim. Apabila tertanggung melakukan isoman berdasarkan rekomendasi setelah tertanggung menggunakan tanya dokter di aplikasi Halodoc, apakah biaya-biaya isoman dapat ditanggung? Rujukan isoman yang didapat dari hasil tanya dokter online di aplikasi Halodoc dapat digunakan selama disertai dengan hasil swab PCR yang positif. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kita boleh memanfaatkan ini buat teman-teman yang mager, malas keluar-keluar. Ini kita sekarang zaman digital dan bisa tanya dokter secara online dan ini bisa dipakai. Rujukan ini bisa dipakai untuk klaim, dilengkapi dengan persyaratan dokumen klaim reimbursement isoman lainnya. Nah, teman-teman bisa screen capture dari menu Halodoc. Jadi, nggak perlu melakukan konsultasi secara offline. Ini keren banget, teman-teman. Lalu kita juga bisa tanya dokter yang ada di aplikasi Halodoc. Dan sekedar informasi itu ada fitur tanya dokter yang khusus nasabah itu free ya teman-teman ya. Koreksi kalau saya salah, tapi di situ tertulis free. Apa saja yang dapat diklaim saat menggunakan layanan aplikasi Halodoc? Nah ini teman-teman, nah tuh baru saya ngomong. Nah di sini ada ya, gratis teman-teman, tanya dokter umum online gratis, tapi harus dihubungkan dulu kepesertaannya di aplikasi Halodoc. Mungkin nanti di video lain saya akan bikin video tentang cara nge-link kepesertaan di aplikasi Halodoc ya. Ini layanan ini dapat digunakan untuk mendiskusikan kondisi kesehatan tertanggung selain yang berhubungan dengan COVID. Layanan ini sampai 31 Juli jadi dimanfaatkan. Pembelian obat-obatan, vitamin, suplemen itu juga dapat diajukan klaim secara reimbursement ke Allianz. Lampirkan screenshot, invoice, detail obat, dan resep serta rujukan dokter. Tertanggung juga dapat menebus resep yang didapatkan dari konsultasi fisik dengan dokter. Membeli obat yang diresepkan secara online di Halodoc lalu diajukan secara reimbursement ke Allianz. Tapi biaya jasa pengiriman tidak ditanggung. Layanan digital selain aplikasi Halodoc tidak dapat diajukan sebagai klaim reimbursement. Nah ini jadi teman-teman perhatikan ya. Kalau tertanggung melakukan tes swab PCR atas inisiatif sendiri tanpa rujukan dokter, apakah ditanggung? Dan hasil tes swab PCR-nya itu positif, tetap dapat ditanggung selama hasil tes swab PCR-nya positif dan telah dilakukan konsultasi dengan dokter.
Nah ini teman-teman untuk tanggal-tanggalnya diperhatikan ya, jadi ini ada ketentuannya. Nah buat melihat berapa yang sudah dibayarkan, teman-teman bisa akses pada link berikut ini, jumlah klaim isoman. Coba saya buka yuk, kita lihat. Oh ternyata baru 50 juta saja. Jadi puji Tuhan, ini bersyukur ternyata nggak terlalu banyak orang yang sakit, yang isoman, yang klaim COVID ya. Coba saya kembali ke Mengapa terdapat ketentuan pembatasan 15M? Ini mah nggak usah dibahas ya, orang tadi aja kita lihat belum sampai 15M, masih banyak banget. Ini sebenarnya cuman pelayanan aja, kalau saya bilang pelayanan dari Allianz, memberikan pertanggungan kepada nasabah-nasabah. Ini hanya di Indonesia, TCM tidak termasuk, masa tunggu 30 hari. Nah teman-teman, jadi ini alasannya kenapa sebentar ada telepon. Nah karena ada masa tunggu 30 hari, inilah alasannya kenapa kita harus punya asuransi jauh-jauh hari dan kita tetap harus punya saat kita masih sehat. Itu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman cukup mendapatkan penjelasan. Kalau teman-teman masih kurang jelas, boleh menghubungi saya, tanya-tanya bebas. Apalagi kalau teman-teman adalah nasabah Allianz, yang nasabah saya maksudnya ya. Kalau nasabah agen lain, saran saya konsultasi dengan agen yang berkaitan, berhubungan dengan Anda gitu ya. Semoga bermanfaat, membantu untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video lainnya. Saya Petrus Jakub, stay smart. We're the one you can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number one.